Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adedas Eka Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 049 030 551 dari UTPPC Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Nolan Evanda MKOM selaku tutor pada mata kuliah keamanan jaringan. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki aktivitas belajar 4. Di sini terdapat tugas 1. Dalam tugas satu ini terdapat ada 2 soal, di mana kita diminta untuk melakukan praktikum. Yang pertama, serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum spoofing menggunakan bahasa. Yang kedua, serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Kita langsung saja ya untuk yang metode WhatsApp kita coba. Praktikum sniffing menggunakan WhatsApp. Dalam praktik ini Anda akan mencoba melakukan aktivitas sniffing terhadap traffic telnet menggunakan tool WhatsApp. Apa itu sniffing? Nah, lihat ya, Sniffing adalah tindakan kejahatan cyber berupa penyadapan lalu lintas data di jaringan internet menggunakan perangkat lunak atau keras khusus paket sniffer. Pelaku bertujuan mencuri informasi sensitif seperti username, password, banking, email, dan data kartu kredit saat korban terhubung ke jaringan internal. Internet. Kita lihat ya cara kerjanya di sini. Pelaku menangkap paket data yang tidak terenkripsi, seringkali melalui wifi publik yang tidak aman atau jaringan lokal. Dampak pencurian data pribadi, pembobolan akun banking, dan kerugian finansial secara langsung. Contoh alat sniffing di sini menggunakan WhatsApp ya. Kita lihat apa itu WhatsApp. WhatsApp adalah perangkat lunak yang menganalisis protokol jaringan network protokol analyzer yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Sebagai alat open source yang gratis, WhatsApp memungkinkan Anda melihat apa yang sedang terjadi di dalam jaringan secara sangat mendetail, hampir seperti menggunakan mikroskop untuk kabel jaringan. Jadi dia alat untuk melihat banyak data ya pada atau menganalisis pada protokol jaringan. Kemudian untuk telnet atau teletype network adalah protokol jaringan berbasis teks yang memungkinkan Anda untuk mengakses dan mengontrol komputer atau perangkat lain secara jauh, remote access melalui jaringan TCP/IP. Dan ini juga untuk tampilannya masih CLI ya, command line, jadi tidak ada GUI, jadi hanya menggunakan keyboard saja. Penggunaan utama telnet: pengecekan port, memeriksa apakah suatu port pada server atau domain tertentu terbuka atau tertutup. Administrasi jaringan: mengolah perangkat jaringan seperti router, switch di dalam jaringan lokal yang aman. Melakukan pengujian dasar pada layanan server seperti server web atau email. Akses sistem lama, menghubungkan ke sistem komputer lawas atau mainframe yang belum mendukung protokol modern. Jadi internet juga bisa kita melakukan apapun juga lewat komen di Jawad ya. Jadi kita bisa membuat file, memilih file, atau uh, menghapus file. Kita langsung saja ya di sini ya untuk panduannya. Untuk beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menunjang praktik ini sebagai berikut: 2 quest OS yang dalam VM workstation atau virtual yang terdiri: 1 quest OS bertindak sebagai telnet server dan 1 quest OS bertindak sebagai telnet client. Jadi di sini kita udah lihat ya
Cuman kemarin saya bikin IP-nya kebalik, jadi untuk Telnet klien itu menggunakan IP-nya server dan Telnet server menggunakan IP-nya klien, tidak masalah. Kemudian kita coba jalankan dahulu ya untuk VirtualBox-nya. Jalankan dulu. PC 1 sebagai server, PC 2 sebagai klien. Disarankan untuk PC 1 itu eh, ditambahkan user memberikan password ya pada user nama password agar nanti kita bisa mengakses internet. Jadi telnet ini kan tercipta sebelum internet lahir, jadi penggunaannya masih lokal area aja atau internet. Dan untuk telnet sekarang tidak disarankan diakses di jaringan publik karena tadi yang kita baca eh, banyak celah jika file tidak terenkripsi maka data tidak bisa diambil. Untuk jaringan, yang pertama jaringan kita pastikan berada di alamat di alamat IP segmen yang sama ya. Kita lihat untuk server di sini ya masuk ya 192.168.10.10. Kalau untuk klien kita lihat di sini di segmennya 192.168.10.1. Baik, sudah sama ya. Nah, kemudian untuk menginstal aplikasi Telnet kita masuk ke kontrol panel install layanan Telnet, kita ke program, terus turun Windows fitur on or off. Setelah itu kita scroll ke bawah, pilih Telnet client server, kita checklist semua, kemudian oke, nanti akan proses mendownload. Setelah download selesai, baiknya untuk komputer di restart, baik PC server ataupun PC client. Setelah di restart, jangan lupa kita masuk ke service. Nah, ke service kita pilih layanan download ya. Untuk layanan downloadnya itu untuk awal masih terdisable, kita harus ganti settingan ke automatic terus jalankan. Nah, kita coba buka aplikasi Warsa, terus kemudian karena kita menggunakan LAN ya atau local area, jadi kita double klik saja dan posisi sedang standby untuk menyekan atau menganalisis protokol jaringan. Kita coba masuk ke atau meremote server ya, PC 1 menggunakan telnet. Kita ketik saja perintahnya di sini telnet, masukkan alamat IP server. Nah, di sini langsung terbaca ya di WhatsApp-nya bahwa sedang ada aktivitas bahwa dari alamat IP klien destinasinya ke alamat server menggunakan alamat dan TCP. Saya masukkan username server, kemudian password. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, command line telnet yang di PC klien ini sekarang kita bisa menjalankan perintah command pada server di komputer klien.
Jadi segala sesuatu perintah di telnet alamat server bakal beroperasi atau berjalan di PC server. Kita coba lihat IP-nya ya. Tadi kan untuk IP-nya PC klien kan 10.1. Kalau dilihat di sini sudah 10.10 atau IP-nya server. Kita lihat lagi panduannya. Amati hasil capture traffic telnet untuk memudahkan pembacaan data, maka lakukanlah filtering traffic telnet dengan cara mengetik telnet pada bagian filter sehingga muncul tampilan gambar jelas. Analisis isi traffic telnet, pilih salah satu traffic telnet, kemudian klik kanan follow TCP string. Informasi apa yang didapat? Kita lihat di sini. Kita lihat follow TCP string. Nah, bisa kita lihat di sini kita mendapatkan informasi login dan password yang tadi kita ketik. Jadi ketika kita mencoba login ke telnet server, di sini sudah record oleh WhatsApp ya untuk tracer yang kita kirimkan. Nah, kenapa di sini double? Karena eh, konsepnya itu dari klien dan server itu saling terhubung atau saling mengirim data. Jadi salah salah satu dari klien, salah satu juga dari server. Nah, di sini juga tadi kita coba ketik IP config ya. Di sini terbaca juga data yang ini, data yang kita coba ketik, atau enggak kita coba ketik sembarang ya. Misalkan tugas satu keamanan jaringan Kutek. Kita coba close, kita coba lagi di sini, kita coba scroll. Nah, kita lihat nih, di sini langsung terupdate, ada tulisan tugas satu keamanan jaringan Kutek. Jadi setiap apa yang diketik di command line ini, command server akan terbaca pada WhatsApp. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor satu. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor dua. Di soal nomor dua kita membuat serangan apa melakukan praktek serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Itu di sini ya, cracking password. Nah, serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi praktikum cracking password. Cracking password 1. Pada berikut ini Anda akan mencoba melakukan cracking password dan password yang dibuat pada perangkat Cisco. Perhatikan konfigurasi password pada perangkat router Cisco berikut. Sini ada username ya, username, terus passwordnya yang sudah terenkripsi. Jadi kita akan melakukan enkripsi ya. Kita coba di sini ada dua mode ya, atau dua tipe password, yaitu type 7 dan type 5. Kita lihat ya, perbedaan type dan password Cisco. Perbedaan antara password type 5 dan type 7 pada perangkat Cisco terletak pada tingkat keamanan dan algoritma yang digunakan. Secara ringkas, type 5 jauh lebih aman daripada type 7, meskipun keduanya kini sudah dianggap sebagai metode lama. Jadi, algoritma yang dipakai type 5 dia menggunakan MD5 hashing. Untuk yang type 7 menggunakan binary captcha. Keamanannya untuk type 5 medium, untuk type 7 sangat lemah. Cara kerjanya untuk PS5 menggunakan 1000 interaksi MD5, password tidak disimpan, hanya nilai hashnya saja. Kalau untuk type 7 menggunakan kunci SOR yang
tetap sangat mudah dibalikan ke teks asli dengan hitung ketik. Nah, untuk tampilan konflik diawali dengan angka 5 contoh dolar, $1 ya. Terus diawali dengan angka 7 seperti ini ya untuk bentukannya. Kita coba ya, di sini ada daftar tabel. Kita coba dulu yang type 7 ya. Kita akses ini dulu. Kita coba password. Nah, di sini muncul bahwa enkripsi tab 7 password ini memunculkan teks ABCD. Tapi bisa ya. Kemudian yang nomor 3 kita coba. Muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari kode tersebut. Kemudian nomor 4 kita coba lagi. Nah, di sini muncul ya teksnya, ada karakter dan juga angka. Kemudian kita lanjut ke yang tab 5 sini. Kita buka 5 di sini. Cisco iOS tab 5 ya. Kita saya buka di sini. Mau saya try. Sini muncul nih proses brute force dari panjangnya dari 2 ke 100%. Nah, ini akan berlanjut terus. Saya sudah coba sih salah satu dari semalam ini, baru sampai level 4 stuck di 25%. Saya kurang tahu ini berapa lama. Jadi untuk saat ini belum bisa langsung diselesaikan ya. Kemudian untuk yang nomor 2, taking password menggunakan metode brute force dan dictionary attack. Saya udah coba menggunakan alamat link ini, saya tidak mendapatkan aplikasi yang sesuai sama dengan versi yang diarahkan. Saya mendapatkan versi yang terbaru, hanya Recovery for Linux Password. Kita buka, terus untuk pas captionnya kita juga nggak nggak dapat filenya ya, tapi untuk aplikasinya ada bawaan bawaan sampel, jadi kita bisa uji coba pakai itu. Kemudian kita lihat di sini ada tutorial attack, hybrid attack, dan brute force attack. Untuk kamusnya kita bisa lihat di sini season option. Nah, ini adalah jenis-jenis penyerangannya ya. Bisa generate attack lewat kamus. Jadi di sini ada kamus bahasa Inggris. Jadi semua kata-kata bahasa Inggris akan dianalisis mana yang mendekati dengan password tersebut. Kemudian brute force attack. Brute force attack ini bisa langsung ya menyerang atau menganalisis password, baik itu huruf, angka, ataupun karakter. Kita langsung saja di sini import file. Coba ya. Kita lewat generate attack dulu ya. Di sini empty, karena ini empty jadi passwordnya nggak ada. Kita lihat di sini. Kita scan. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Password ownernya adalah A. Panjang passwordnya cuma 1. Kemudian yang Trea, user Trea, dia passwordnya A bintang-bintang. Nah, yang bintang-bintang ini sepertinya karena aplikasinya itu tidak gratis, jadi kayak terbatas gitu. Jadi tidak tampil hanya satu huruf saja yang tampil, tapi di sini password, panjang passwordnya ada 3. Nah, di sini aplikasi memproses ya, dia menganalisis kata-kata demi kata.
Kita langsung lanjut lagi aja ke terus tag. Cuma kita setting dulu biar enggak ke dictionary dulu. Langsung close ya. Ini juga sama, tadi saya udah pernah nyoba untuk angka dan karakter juga tidak bisa, dan terbatas hanya bisa di bagian huruf saja. Kita import, kita import, kita scan, nah terus attack, dia langsung menyerang. Nah di sini muncul nih password dan panjang password. Kembali lagi karena ini aplikasinya berbayar, jadi terbatas untuk pelaksanaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon bimbingan selalu untuk Bapak Nolan Anda. Saya masih perlu banyak belajar lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.